Guys, jumpa lagi di Mano Imano Channel. Kita udah lama banget nggak review ya. Biasanya kan kita San Mori, Tawamangu segala macam. Nah, kali ini kita akan mereview New Jupiter MX kepunyaan dari Bang Arif Vlog. Jadi kalau kalian belum subscribe channelnya, kalian bisa subscribe, dan kalau kalian belum follow Instagramnya, silahkan follow untuk tanya-tanya lebih lanjut biar lebih mesra. Nah, sekarang kita akan mereview motornya terlebih dahulu. Kita mulai dari bagian depan. Ada apa aja di depan dan apa motivasinya dalam memodifikasi Jupiter MX. Oke, nah sekarang kita ada di posisi bagian bawah di depan ya. Wah, ya. Biasanya YouTuber anggone sing ganteng-ganteng. Ini orang nyeker ya, aja. Ini YouTuber nyeker tilang ora kira-kira. Oke. Kita langsung aja bagian depan ya. Ini ban. Wes rada ngotak. Jadi tinggal ngene diblok etok ya. Oke. Bannya pakai FDR MP27 ya, pakai MP27. Lalu untuk velg ini masih original Yamaha Indonesia, tapi di repaint, ben ketok ragat, maksudnya ngono ya. Tapi ini NK, wah asli NK ya. Terus untuk ini cakram depan mau pakai punya KTC ukuran 350 mm, sedangkan ini pakai bracketnya, ini pakai dural Jawa ya maksudnya ya, stainless. No. Tapi yang spesial dari ini tuh selain selang remnya dia pakai TDR, itu ada yang spesial di bagian depan sini. Ini pemiliknya juga nggak ngerti. Nah, kalian tahu apa ini? Yang spesial itu adalah selipor, karena di sini ada panu-panunya ini. Ini catnya istimewa sekali ya. Mungkin waktu itu ngecatnya terlalu buru-buru atau bayarnya kurang akeh ya. Ini yang panu-panu mesite ini. Enek Pulau Jawa, Pulau Bali ngono kuwi. Bagian depannya. Dan sekarang kita bagian atas. Nah, sekarang kita ke bagian atas ya. Ini di bagian atas ada apa aja selain plat nomor yang murahan gini ya. Ini kita ada apa aja di sini? Kita langsung ke bagian hand grip. Ini hand gripnya, ini hand gripnya halus banget cah. Hand grip ori, tapi halus banget. Jadi tanganmu merucut ini. Misalnya kondom wis ra dotet, wis kayaknya gerigi-gerigi nih, wis ra nyokot ngono ya. Nah, terus ini pakai punya Aerox untuk stabilizer stangnya. Balancer deh ya, untuk balancernya ini pakai punya Aerox biar lebih stabil saat cornering ataupun saat touring. Karena ini pemiliknya ini si Arif Vlog ini dia suka banget cornering Tawamangu dan juga sekaligus untuk touring ya, turu miring maksudnya ya. Oke, dari hand grip kita ke bagian rem depan. Ini di rem depan ini pakai punya KTC. Ini pakai punya KTC. Lalu untuk tabung minyak remnya ini dia pakai punya Brembo. Terus di bagian kopling ini pakai punya R25. Jadi kalau dilihat itu warnanya belang. Yang sini hitam, yang sini putih. Jadi orangnya juga kayak gitu belang. Ada hitam, ada putih. Copotan kelambinnya ora percaya, pasti naik belang. Oke, terus di sini juga ada kalkulator miniatur ya. Jadi ada voltmeter di sini, dia sudah tanam. Jadi mainnya memang benar-benar rapi dia untuk bagian sektor stang, tapi untuk speedometernya masih biasa saja. Nah, sekarang setelah dari depan ya, setelah dari depan itu kita akan menuju ke bagian jok. Kita akan bagian jok. Jadi bagian joknya ini sudah dikepras busanya. Terus untuk bagian kainnya ini juga sudah diganti biar bokongnya lebih lengket. Fungsinya begitu. Tapi ini bagian belakangnya juga ikut dikepras ya. Tapi bukan berarti dia jomblo, enggak, dia enggak jomblo. Jadi kenapa dia nggak jomblo? Karena di bagian belakang dia masih ada footstep buat boncengan. Kalau dia nggak ada footstep buat boncengan, sudah dipastikan dia jomblo akut. Oke. Nah, itu dari sini. Lalu kita ke bagian stripping ya. Kita ke bagian stripping. Jadi kalau di bagian stripping ini dari luar itu dibiarkan polos ya, dibiarkan polos. Terus di sini ada 135 yang artinya ini adalah
cc dari motor standarnya. Jadi ini 135 itu bukan nomor RT RW ya. Jadi adalah cc nya dengan kombinasi warnanya. Ini ada hologramnya gitu. Kalau kalian bisa lihat di video kalian, ini ada warnanya hologram. Itu bawahnya juga polos. Lalu untuk bagian tengahnya ini ada warna kayak oranye gitu ya, tapi di sininya ini belang. Jadi di sini dia lebih ke merah-merah, ada semi oranye, sedangkan di sini dia lebih berwarna merah daripada oranye, ada belangnya di sini. Lalu untuk bagian belakangnya ini ada kombinasi, di sini listnya merah, lalu di sini hologram, bawahnya ini juga hologram, dan di sini tulisannya diganti sniper. Jadi ya harusnya dia Jupiter Remake, cuman karena dia itu kalau sniper itu kan, kalau nembak itu kan bisa dibilang dia penembak jitu ya. Jadi kalau menembak sesuatu itu pasti kena dan langsung mati, koin ya. Nah ini juga dia sniper karena dia itu kalau naik motor pasti pas nabrak ya. Kalau pas nabrak dia koin juga. Jangan nanti kalau tamu sepi nanti kalau koin ya. Kayak gitu. Terus untuk bagian bekel ini masih standar, lampu belakang standar, dan untuk splayboard belakang juga masih standar, belum menggunakan produk lain ya. Kayak gitu. Sekarang kita langsung ke bagian blok mesin ya. Wah, ini blok mesin kalian pasti menunggu di sini ada apa aja sih gitu ya. Simpenannya ada apa kayak gitu ya. Tapi kita akan membahasnya dari luarnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk selang hawanya ini pakai selang ini ya, kayak selang akuarium ya. Jadi warnanya kayak harusnya ini kuning, cuma kuning semi hijau kayak lemon gitu ya. Cuman ini karena olinya yang dipakai buriki, jadinya agak warnanya ada kusem kayak gitu ya. Ini adalah selang hawa. Terus di sini dia pakai UB kepunyaan R15. Ini pakai kepunyaan R15. Terus selang rem belakang ini masih standar. Lalu di bagian belakang sini ini ada tab penyimpanan rem ya. Ini modelnya selang gitu ya, udah nggak pakai tabung lagi, dia pakainya selang. Ini bentuknya kayak ini ya, kayak termostat di rumah sakit. Kayak gitu. Untuk belakangnya ini footstep dia pakai Satria FU, pakai ini ya, pakai bracket tambahan. Itu terus di sini dia knalpotnya. Wah, ini knalpotnya merek Ling. Jadi ini produk lokal ya, produk lokal. Bagian sini juga pakai produk lokal. Ini sebenarnya bukan lokal atau aslinya, tapi kombinasi bagaimana tenaga itu bisa dikeluarkan dengan sempurna. Kayak gitu aja fungsinya ya. Terus ini kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ini dia pakai velg Wilwood ya, pakai velg Wilwood ukuran 160, dan di belakangnya dia memakai bannya Green Devil yang dulu dia review itu loh ya, di kalian di review terus di go wirawiri neng TW munggah mido akhirnya saya jadi ngotak ini ya. Terus ukurannya dia pakai 90/80. Itu untuk bagian belakang. Sekarang kita akan menuju ke bagian mesin yang kalian tunggu-tunggu. Tapi sebelum kita ke bagian mesin, ini suspensinya sudah dilakukan ribbon sama pemiliknya ya. Kalau ini di ribbonnya di mana, nanti langsung DM aja di Instagramnya si Bang Arif Vlog. Biar nggak endorse gitu ya, maksudnya aku lah dibayar. Ini belakangnya di ribbon, sedangkan belakangnya sedang OTW ribbon juga gitu. Nah, ini untuk bagian tampilan luarnya seperti ini. Kita langsung panggil pemiliknya, apa aja sih yang di dalam kayak gitu ya. Oke guys, kita langsung panggil pemiliknya. Bang Arif, sini dong. Wah, ini adalah penampakan mukanya ya, cantik banget aja. Kalau kalian belum pernah lihat mukanya kayak gini, ini bentuk-bentukannya. Nah, ini pasti kan banyak teman-teman yang bertanya nih Mas. Untuk bagian mesin itu sudah apa aja yang sudah dimodifikasi sama Bang Arif, kan karena ada beberapa teman yang tanya juga itu motornya Bang Arif direview karena larinya terlalu cepat tuh nggak bisa mengejar kayak gitu. Kita review dari atas dulu ya. Dari atas ini ada apa aja dari atas? Head atas. Dari head atas ini saya
menggunakan sim-siman FU kontainer M25, jadi ini cuma di porting. Jadi SIM FU apa yang 25 tadi? Kontainer SIM FU kontainer 25 porting ya. Porting harian. Harian. Nah, untuk bloknya saya menggunakan blok fiction. Blok fiction, jadi mas fiction ori. Fiction ori. Nah, untuk noken saya menggunakan NMAX yang FFA. Jadi linernya dibesarin 1 mili lagi. V. FFA ya. Bukan A B C D E F. F ya. Ini V. V. FFA. Ngono. V. A. V. FFA tak? V. Terus VVA. oh, PPA. Oh, kalau F itu EF. A B C D E F ya. Duduk mulai terima. Woi, saya sama mendung jangan namanya. Oke. Ya. Jadi di liner ulang 1 mili biar sesuai sama nokennya. Jadi ini 58 hari. 58 harian. Jadi ini digarap di YRT Solo Raya. Jadi bisa teman-teman lihat di Google Map YRT Solo Raya. Nah, saya garapnya di sana. Nah, untuk perklet saya menggunakan PRT. Terus untuk kampas koplingnya saya menggunakan GL. Kampas kopling malah GL. Kampas GL-nya GL. Nah, untuk yang di head ini saya menggunakan juga PRT. Head pakai PRT. Nokennya itu kan tadi pakai punya NMAX. Kalau nokennya saya pakai fiction yang udah custom. Oh, pakai fiction tapi udah custom. Iya. Jadi udah di custom, ditambah daging, custom tulang. Oh, tambah daging. Tambah lemak bisa nggak ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa tambah lemak guys. Oke, sekarang dedek gemes. oh, dedek gemes. Untuk bagian karbu, kalau karburasi saya menggunakan PE anti baret yang ukuran 28. kenapa bisa pakai anti baret itu? Oh, biar enak. Oh, biar awet. CDI pakai PRT. PRT yang TR non limit. TR no limit. Jadi kalau ngegas itu biar enggak dedet. Oh, gitu. Jadi TR itu adalah singkatan dari bukan. Tone apressing ya, gitu. Tuh, ini untuk olinya pakai apa, Bang? Ini olinya, Bang? Kalau oli saya pakainya Shell, kalau enggak pakai Enduro Racing. Oh, kalau enggak Shell, Enduro Racing. Kalau Shell saya pakai Touring, Enduro Racing buat taman. Oh, gitu. Nah, ini untuk magnetnya gitu dan lain-lain bagaimana ini? Kalau magnet dia sudah bubut kok. Udah bubut? Iya. Kalau magnet dia sudah dibubut. Terus buat yang lain masih standar. Standar. Rasio buat yang lain masih standar. Jadi untuk bagian stang sekernya juga masih belum dirubah ya? Masih standar. Oke. Cuman ini motor ya buat touring juga, buat cornering juga, harian buat mancing, buat jengking. Nah, wes ya. Ini 2 bit motor, wes aku mampu Mas ya. Oke. Ini buat boncengin ini gemes juga, Mas. Oh, ini gemes. Nah, ini itu untuk bagian mesin ya. Ini untuk gear belakangnya pakai ukuran berapa sih, Mas? Kalau gear saya pakai ukuran 14/38 SS Slim. 48 14 yang depan, 14, belakang 38. 38 Untuk produk saya pakai SS Slim. triple S Slim. Berarti ini rantainya yang rantainya 428 apa 415 ya? Itu yang Slim. Slim 415 berarti. Enggak gampang rawan putus apa gitu. Biasanya 415 itu kan agak-agak rawan kalau buat engine brake biasanya. Alhamdulillah sama pakaian bonceng 2 aman. Oh gitu, aman. Aman. Ini untuk ujinya ini masih standarnya atau bagaimana sih? Kalau uji itu pakai TDR. Oh, ujinya pakai TDR. Kalau lingkaran saya pakai Wheelwood 160. Kalau yang tromolnya saya pakai TK Racing. Gue ini pakai TK Racing ini. Pakai Ride-in TK Racing ya. Kenapa nggak pakai yang SD atau SMA gitu, bisa lebih tingkat wawasannya lebih tinggi? Spek bekas Oh, spek bekas ya, Mas ya. Ini spek standar ya, spek ala sekolah ibaratnya kayak gitu. Spek sekolah, barang bekas tuku template-nya. Oke. Jadi ini semua bekas, Bro. Jadi bekas. Jadi ini spek motornya bekas. Nah, jadi bekas. Kenapa dia pilih bekas? Karena dia itu pelit, nggak mau ngeluarin uang lebih buat sesuatu hal yang motor itu nggak mau uang lebih ya. Ya, jadi gini Bro.
Kalau orang bekas, kita beli motor sebagai barang yang bagus sedap gandeng. Woi, nah ini Sama kayak yang punya gandeng ya kan. Nah ini kalau ini yang bisa mengganggu di mata saya yang minus ini apa sih mas? Ini fungsinya untuk apa ini? Ini buat jepit-jepit mantol. Oh jepit mantol, Nah. tak pikir buat jepit kontol gitu enggak? Ayo. Mumer. Oh bener ya, aduh, buat jepit-jepit mantol. Jadi ini motor buat semi touring. Jadi buat perjalanan jauh saya pakai spion. Nah, ini buat mantau. Oh gitu. Terus di sini nih ada itil-itilnya, apa fungsinya apa sih? Nah, kalau itu gunanya Hah? itu Oh. buat tombol saklar pendingin atau yang disebut kipas. Oh di sini ada kipas mas pion ternyata di sini ya. Nah. Jadi kalau gerak Kosmos, gitu. Om. Oh kosmos. Kosmos. Aduh. Oke, ini untuk speknya ya. Nah perjalanannya mas, apa namanya perjalanan dalam memodifikasi motor ini sendiri ini gimana? Kalau Kita sebelum menjawab kita akan berpindah posisi biar nyaman gitu ya, biar agar lebih mesra gitu. Oke. 2,000 years later. Nah, kalau gini kan enak posisinya ya, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ini apa sih motivasinya dalam memiliki Jupiter MX? Kenapa harus Jupiter MX, Mas? Kan masih banyak motor lain dengan cc yang lebih tinggi di saat ini ya. Kan kebanyakan udah 150 cc ke atas untuk ketika motor standar. Kenapa harus memilih NGMX dengan cc 135? Nah, jadi motivasi saya buat beli MX, saya orangnya suka cornering juga. Terus lihat dari Tawangmangu, Soloraya itu banyak pengguna MX. Nah, dari hobi saya sendiri emang suka cornering. Nah, jadi saya belajar dulu di Tawangmangu itu pakai yang ST. Habis ST baru beli ini. Oh, jadi habis Ini. ST lalu full paper, ceritanya gitu. Jadi saya ngerakit motor ini bertahap, gak semua langsung dul nggak jadi. Jadi mulai dari kaki-kaki dulu saya belajar cornering, terus karena dulu pakainya step standar tuh gasruk. Nah, saya Gasruk, wah, caramu belok piye nanti gasruk nanti peset. nanti turu om. Oh, nanti turu langsung. Nah, nanti turu lah. Terus saya pakai undergun. Nah, ini ditawarin teman, bro, ini saya punya bekas, beli dong. Jadi ini saya beli bekas. Jadi ini spek barang bekas bro. Tapi masih bagus, gitu. Layak pakai dan dipandang pun masih ganteng. Jadi dia itu pinter dalam memanfaatkan peluang teman ya. Kalau peluang teman lagi awal butuh duit nih, dibayar sama dia murah. Ya. Dia itu punya larang-larang, dia itu murah. Nah, untuk shockbreaker buat cornering saya pakai standar tapi di ribbon. Biar Standar di ribbon. slow mo. Oh gitu. Jadi kalau tadi tak pakai gitu motornya jadi kayak memang ambles ke belakang daripada yang bagian depan. Bagian depan kayak lebih tinggi gitu. Sedangkan yang bagian belakang ambles. Nah. Tapi efeknya enak kalau buat cornering, bener. Kalau efeknya di depan tinggi, karena saya hobinya juga touring, jadi depan tinggi, belakang nggak pendek, biar perjalanan nggak terlalu pegel. Iya, tadi waktu kesini juga dalam melewati beberapa jalan yang nggak terlalu bagus gitu, dapat diredam sama suspensi yang bagian depan enak. Nah, jadi kalau gear saya pakai yang ukuran standar, tapi saya pakai produk yang SS, triple S. Jadi depan 14, belakang 38, jadi masih standarnya. Nah, untuk dari kaliper saya masih pakai yang standar. Kenapa pakai kaliper standar, Mas? Kenapa nggak pakai yang kayak yang teman-teman pakai itu kan sudah bagus-bagus gitu produknya. Kenapa masih pakai yang standar? Rangkai duit Oh, karena itu masalah tuh. Kita belum punya uang gitu ya ceritanya. Ini spek nyicil om. Nah, jadi ini motor julukannya garangan. Kenapa kok disebut garangan? Jadi ini boncengi Rondo tahu, Dedek Gemes tahu gitu. Bojone wong tahu ning yang Waduh. wong ora tahu. Bukan spek tikung konco. Oke, saya ngerti yang ini tulisan yang gini Facebooknya apa WhatsApp ya? Iya. Nah ini untuk alasan kenapa membeli MX-nya seperti itu. Nah untuk keluh kesah yang terdalam ketika dalam memodifikasi MX ini atau
dalam usaha memiliki Jupiter MX ini apa sih Mas? Jadi keluh kesahnya saya memiliki MX ini pertama dari segi modifikasi. Ya mungkin buat teman-teman buat modifikasi jangan terlalu melihat oh punya dia lebih bagus, punya aku kok masih kayak gini. Jadi motor itu nggak bisa langsung up. Jadi kita ibaratnya hobi itu nyicil sesuai budget. Jadi biar lebih kerasa gitu ya. Kalau langsung over gitu langsung oke ada duit semua langsung dipasrahin ke bengkel gitu hasilnya instan nggak asik. Jadi kalau enaknya main motor itu ngerakit dari nol. Jadi ini motor standar saya beli itu pun nyicil dealer bekas saya nyicil. Mulai saya ngerakit dari segi kaki-kaki dulu. Nah kaki-kaki sudah enak buat miring-miring baru kalau merasa masih kurang puas ya kan sama kayak kurang puas ya kan. Jadi mesin saya upgrade karena saya orangnya senang touring jadi saya upgrade-nya nggak terlalu tinggi. Jadi saya upgrade-nya cuma 58 porting harian. 58 porting harian. Nah untuk spek yang seperti ini Mas kan Mas Arif ini sukanya touring ya. Nah suka touring itu pernah kemana sih Mas pakai motor ini? Dan kalau perjalanan paling jauh ini baru nyampe ke Bumen. Kebumen itu pun masih mendelit-delit dari segi polisi. Nah, oh, ini masih ngumpet-ngumpet, pakai jalan tikus, jalan arteri. Soalnya gitu. Dari segi kan nggak pakai spion, apa racing, jagain naik ketilang. Oh. Naik ketilang kan itu surat cinta ya kan. Nah itu kan untuk ini konsumsi bensinnya itu bagaimana Mas dengan spek yang seperti ini untuk dibawa touring? Oh kalau saya bensin ngoplos bro. Jadi gini. Pertalit 20, pertama 15, jadi full tank om. Itu udah full tank. Jadi kalau main Tawangmangu saya pakainya pertama full tank. Itu kocek jebol om. Ngaku ya, rada det ya. Tuh. Nah terus untuk ini apa namanya? Kalau pas cornering itu hal yang menurut Bang Arif agak meresahkan itu di bagian part apa sih Mas? Part. Kalau part saya masih kurang di bagian kalau part motor ya Om ya. Ya kalau part motor sih masih ada yang kurang, cuman saya masih beradaptasi sama motornya. Oh. Nah ini untuk spek seperti ini itu sudah berapa lama Mas? Udah jalan 8 bulan. 8 bulan? Jadi 8 bulan ini cuman ganti oli sama kampas baru 1 kali. Jadi ini motor tiap hari pemakaian. Oh, daily use ya, benar-benar daily use ya. Oh, bukan cuman buat di garasi toh, ini benar-benar daily use. Jadi ini motor emang buat harian, jadi saya nggak berani pakai spek 60 enggak, 63, 65 nggak berani. Soalnya ini motor harian loh. Sama seperti dia ketemunya setiap hari. Yes, oke. Nah, ini kan speknya harian, terus ini udah berjalan selama 8 bulan. Iya, 8 bulan. Nah, itu untuk berjalan selama 8 bulan itu perawatannya apa aja yang harus diperhatikan sih? Biar tetap mesinnya awet seperti punya Bang Arif ini. Nah, kalau perawatan saya setiap San Mori Tawangmangu, saya kontrol dari segi rantai, cek kondisi ban. Untuk naik ke Tawangmangu saya kontrol oli. Jadi sebelum ya pecicilan yang dalan kan lo cek oli dulu. Ya berarti oli sudah nggak nyampe takarannya ganti. Jaga nih mesin biar nggak protol. Jadi mending boros di oli sedikit daripada harus menanggung beban mesin yang sudah jatuh gitu ya. Katanya kayak gitu. Nah terus ini untuk jangka kedepannya ini apa aja sih Mas yang pengen dirubah itu apa aja sih? Nah insya Allah ada rezeki saya pengen pakai ganti velg. Nah ganti velg yang pakai replika lokal gitu loh. Nggak pakai punya NK yang lagi ngehits ini kan NK yang ringan Om. Tenang Bang BRI buka jual ginjal dulu. Gak ada PKB. Jadi saya pengen ganti velg sama pakai skok tabung. Yang lagi viral biar nampak ganteng nih skoknya ya kan. Oh gitu. Kenapa nggak pakai ini Bang? Bisa di al pakai kaleng Fanta kayak gitu kan lebih ganteng juga gitu kaleng Fanta gitu ya. Nah buat yang terakhir saya pengen pakai ya restorasi warna terus
ini saya pengen pakai karbon, terus pakai stabilizer stang. Oh. Jadi kanteng lagi ya kan, sama kayak orang yang punya. Ini warnanya memang aslinya merah hitam gini atau gimana? Aslinya merah hitam. Aslinya Cuman hitam. ini dashboard aslinya warna merah, terus saya ganti warna hitam. Oh gitu, bagian dalamnya aslinya Cuman merah. untuk sirip saya tetap pakai warna merah. Oh gitu. Jadi begitu ceritanya. Jadi sementara seperti ini dulu, insya Allah kalian rezeki, baru repair lagi. Oh. Kalau hobi itu nggak perlu dipaksain bro. Jadi hobi itu ya sisihin sedikit demi sedikit. Sebenarnya cukup, cicil ini dulu. Jadi yang diprioritaskan adalah sebuah kebutuhan ya, Nah, bukan gengsinya, tapi kebutuhannya terlebih dahulu. jadi kadang teman-teman, bang ngumpul, motorku standar, belum ada variasi, kecewa bang. Santai bro, kita coba tujuannya cuma ngopi, nggak perlu lihat dari motor standar, malu nih ngopi, nggak enak sama yang udah variasi, gak usah malu. Nah ini untuk strippingnya ini pesennya di mana sih bang? Kalau saya dulu kan mantan Jodina stripping ya, jadi ini saya custom sendiri di Sukowati Sragen. Jadi kalau misalkan ada temen yang pengen mas bantuin punya aku di stripping itu bang Arif bisa nggak? Oh insya Allah bisa kalau longgar. Oh gitu, langsung aja ke DM di ini ya, IG di Instagram atau ke WhatsApp atau lebih cepatnya ke IG aja. lebih cepat ke IG, oke. Jadi ini dulu Hah? nggak seperti ini. Ini dulu saya ketok-ketok. Oh dipotong-potong? Bahasa Indonesia ini ketok dipotong-potong ya. Ya. Jawane Tok-tok, ketok-ketok. hotel-hotel. Ini dulu sini penuh. Cuman saya hobinya simple, jadi saya Dikurangin, Nah, potongin. Jadi kalau wanita pun saya nggak suka yang berlebihan. Wah, gak suka yang lemu-lemu ya, berlebihan maksudnya gitu. Mentolong. Polos ya, pokoknya proper gitu ya. Nah, Ini untuk ban ada rencana untuk penggantian kah? karena ini ban belakang sudah menggundul ya Om ya. Pemakaian harian, insya Allah rencana ganti swallow. Nanti yang akan saya review berikutnya. Oke, pokoknya langsung subscribe dulu, nanti tunggu review ban swallow untuk soft compound ya. Itu seperti apa sih rasanya, bagaimana, nanti tunggu Itu untuk konten berikutnya. Swallow versi soft compound Jowo ya. Oh gitu. Nah bagian depan itu sudah lama sekali. Itu saya beli sudah selama saya beli per mesin sama ban itu baru. Jadi ban depan tuh nyampe sekarang masih tebal. Oh, Masih ada ya. motifnya gitu. Dibandingkan dengan yang belakang ya. Nah, Karena karena belakang itu sering habis. dipakai gonceng dedek gemes ya. Aduh. Kalau ngomong-ngomong Dedek Gemes ini udah berapa kali check-in, Mas? Kacek itu. Gratisan yang kos-kosan. Kos-kos gratis bro. Oke, begitulah untuk konten kali ini bersama Bang Arif Vlog. Jadi kalau kalian belum subscribe kontennya atau belum belum follow Instagramnya, silahkan kalian follow ya, punya Bang Arif Vlog. Nah, jadi sedikit pesan buat teman-teman, kalau buat mau memodifikasi motor itu tidak usah terburu-buru. Jadi mulailah perlahan-lahan. Jadi kalau bisa lihat dari foto. Misalnya kamu punya satu pandangan bagus misalnya. Udah kamu cicil satu persatu mana yang sekiranya agak ringan di kantong. Misalnya dari segi penerbun atau apa, cicil satu persatu dulu, baru nanti yang lebih mahal. Gitu. Jadi gitulah untuk tipsnya dari Bang Arif Vlog ini. Untuk Dedek Gemes di situ ada yang mau disampaikan sama Ayang mungkin atau keluarga? Pokoknya sarang heo. Oke deh, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton video lain dari Manu Imano dan juga videonya dari Bang Arif Vlog. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you next time, bro.